Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya Zainal Abidin dari kampus Universitas Telkom. Di seri video ini saya akan membahas sebuah aplikasi kalkulator berbasis desktop, di mana aplikasi ini untuk memudahkan kalian untuk menghitung sebuah angka. Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Zainal Abidin channel. Dan jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian bisa belajar bareng di Zainal Abidin channel. Oke, langsung saja yuk tonton video ini. Oke, langsung saja buka Microsoft Visual Studio 2010. Pertama-tama klik New Project, lalu pilih Windows Form Application. Untuk namanya kita ubah menjadi app kalkulator. Untuk penyimpanannya kita klik browse. Saya akan menyimpan di local disk C. Silahkan klik local disknya saja, lalu pilih folder vb.net 2010, klik select folder, lalu OK. Untuk ini kita cancel saja. Setelah itu akan ditampilkan sebuah form. Untuk pertama kita desain dulu aplikasi kalkulatornya. Contoh desainnya adalah seperti ini. Jadi ada text boxnya dan ada BTN 1 atau button 1 atau tombol 1 dari 1 sampai 0. Terus ada BTN atau button untuk memunculkan sebuah negatif, dan BTN atau button untuk memunculkan sebuah koma. Terus ada button operasi tambah, ada button operasi kurang, ada button operasi kali, dan ada button operasi bagi. Ada juga button delete untuk mendelete angkanya tiap barisnya atau tiap stringnya, nanti akan dihapus satu-satu. Untuk AC ini untuk mengkosongkan di text boxnya. Untuk button sama dengan nanti untuk mengoperasikan tambah, kurang, kali, sama bagi. Jadi seperti itu desainnya. Langsung saja kita desain. Pertama klik toolbox, kita cari text box. Ya, ini text boxnya. Kita taruh di sini. Untuk font size-nya kita ubah menjadi 16 agar text box-nya agak lebih besar. Terus kita buat button. Cukup segini saja. Lalu kita kopikan. Untuk cara mengkopikannya adalah cukup gini saja. Klik Ctrl pada keyboard, lalu klik kanan. Klik Ctrl pada keyboard, lalu klik kiri pada mouse, lalu ditahan, arahkan saja ke sebelahnya, maka sudah buttonnya sudah dikopikan. Langsung saja kita kopikan semuanya.
Oke, setelah itu buttonnya kita ubah satu-satu. Untuk yang pertama, teksnya kita ganti 1, dan namenya kita ubah menjadi BTN1. Jadi menyesuaikan, jika ini tombol 1, maka namenya kita kasih nama BTN1. Jika buttonnya adalah 2, maka namenya adalah BTN2 dan teksnya ganti 2. Jadi cukup itu aja. Teksnya kita ganti 2, namenya kita ganti BTN2, teksnya kita ganti 3, namenya kita ganti BTN3, dan seterusnya sampai angka 0 ya. Teksnya 4, untuk namenya kita ubah menjadi BTN4, BTN5, angka 5, BTN6, nah, ganti 6, namenya ganti BTN6, BTN7, teksnya 7, 8, namanya ganti BTN8, BTN9, 9, 0, namanya ganti BTN0. Untuk ini namanya ganti BTN minus, teksnya ganti garis miring minus, koma, namenya ganti BTN koma. Untuk ini namenya ganti BTN tambah, untuk tagnya ganti tambah, ganti kurang, namenya BTN kurang,
PTN kali, teksnya kali, ini teksnya bagi, namanya PTN bagi, namanya PTN del, untuk tagnya ganti del ya. Untuk yang bawahnya tagnya ganti AC, untuk namanya ganti BTN AC. Untuk bawahnya ganti BTN sama dengan, tagnya ganti sama dengan. Kita sesuaikan dulu. Untuk fontnya kita perbesar semua buttonnya. Kita seleksi saja, seleksi buttonnya semuanya. Di properties font, klik pada titik 3 ini, kita ubah menjadi 10. Untuk yang ini biar lebih besar lagi, ya, sama dengan juga ganti 14. Oke, untuk desainnya sudah jadi, tinggal kasih codingnya. Untuk cara memasukkan codingnya, tinggal double klik saja button angka 1-nya. Oke, sebelumnya kita hapus dulu ini. Kita ulang lagi, double klik button 1. Sebelum memasukkan perintah codingnya, kita buat variabel dulu di atasnya, dim angka as integer, dim hasil as double. Jadi saat pengoperasiannya kita membutuhkan sebuah variabel angka untuk menyimpan dan variabel hasil untuk hasil. Untuk supaya button kliknya diklik, nanti akan memunculkan sebuah nilai di text box. Jadi kita harus memasukkan codingnya di button 1. Jadi ketika button 1 diklik dan nilai pada text box ini kosong, maka text box 1 ini akan ditampilkan sebuah angka 1. Jika tidak, maka text box 1 ini akan dimunculkan sebuah angka 1, akan tetapi dan text box 1 ini akan menambahkan
nilai lagi ketika angkanya sudah diklik. Jadi seperti ini ya. Jika textbox 1.text sama dengan nilainya di textbox 0, maka textbox 1.text sama dengan di textbox 1 ini nanti akan ditampilkan nilai 1. Jika salah, di textbox 1.text sama dengan akan memunculkan, jadi kan jika salah kan nanti berarti kan textbox 1.text nya ini masih ada isinya. Semisal pada saat klik button 1, textbox 1 ini, textbook ini masih ada isi angkanya, semisal masih ada angka 2. Masih ada angka 2 atau 3 atau 5 atau 6. Jadi setelah diklik nanti angka 3, 5 atau 6 nanti masih utuh di sini. Dan sebelahnya ini nanti akan memunculkan sebuah nilai 1. Jadi untuk textbox-nya kita ambil dari sini. Kita ambil dari variabel textbox 1.text dan tampil nilai 1. Jadi ini adalah riwayat setelah menekan tombol 1. Kan pertama ini jika textbox 1 nilainya kosong, maka textbox 1 akan ditampilkan sebuah nilai 1. Jadi kan semisal di textbox 1 sebelumnya kita sudah mengeklik angka 1. Kita sudah mengeklik angka 1 dan memunculkan nilai 1, dan kita akan mengeklik lagi 1. Jadi ketika kita klik 1, maka otomatis akan menambahkan angka 1. Jadi angkanya bukan cuma 1, tapi akan menjadi 11. Jadi angka 1 yang nomor urut pertama itu diambilkan dari ini. Untuk angka 1 yang nomor urut kedua diambilkan dari ini. Textbox 1 ini mengambil dari variabel textbox 1 ini, atau riwayatnya setelah kita mengeklik button 1. Jadi contohnya seperti ini, kita save dulu biar tahu. Kita start. Untuk cara menjalankan aplikasinya, kita klik menu project, lalu pilih app calculator properties. Untuk startup formnya kita pilih form 1, lalu pilih saja atau klik tombol start, maka akan muncul sebuah aplikasi kalkulator yang sudah kita buat. Jadi adalah contohnya, hasil codingannya adalah seperti ini. Untuk pertama kali ini kan textbooknya masih kosong. Jadi jika textbooknya kosong, kita akan mengklik tombol 1, maka akan muncul sebuah 1 atau sebuah nilai, yaitu 1. Terus jika di textbox ini masih ada nilai angka, yaitu nilainya 1, maka kalau kita klik
tombol 1, maka akan menambahkan sebuah nilai di sebelahnya. Jadi kita klik 1, akan menambahkan nilai 1 di sebelahnya. Jadi akan menambah terus seterusnya 1 1 1 1 1 1. Jadi seperti itu. Untuk tombol lainnya sama. Jadi klik button 2, kita kopikan saja biar cepat. Tinggal kita ubah menjadi 2. Ubah menjadi 2. Button 3 kita ubah menjadi 3. Jadi untuk perintah kondisi if-nya ini jangan diubah, tetap 0. Jadi kan perintah if ini adalah kondisi dari text box ini. Jika text box-nya kosong, maka akan menampilkan sebuah angka 3. Atau jika text box-nya masih ada isinya, atau selain text box-nya kosong atau text box-nya masih ada isinya, maka akan menampilkan sebuah nilai di sebelahnya setelah kita mengklik button 3 atau button 2 atau button 1. Jadi kita cukup kopikan saja biar cepat. Tinggal kita ubah jadi 4. Jadi 4. Untuk button 5 ubah 5 5 6 ubah menjadi 6 ubah menjadi 6. Jadi sesuai ya, semisal kita klik button 7, angka ini ganti aja 7. Semisal 8 berarti ganti 8. Oke, sudah kita jalankan. Jadi hasilnya seperti ini. Kita klik 3. Jadi sebelumnya text box ini kosong, saya akan mengklik tombol 5, maka akan memunculkan sebuah nilai 5. Dan jika text box ini masih berisi atau berisi nilai dari 1 maupun sampai 0, maka akan otomatis menambahkan angka di sebelahnya. 6, 5, 4, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, tombolnya sudah bisa jalan semua. Tinggal yang BTN minus. Untuk BTN minus, jadi jika BTN minus ini diklik, maka akan muncul sebuah string yaitu minus. Jadi gini aja. Jadi ketika BTN minus ini diklik, nanti akan memunculkan sebuah string minus, dan string minus ini akan
disimpan di sebuah variabel textbox 1. Kita ulangi lagi. Jadi textbox 1 titik text sama dengan, jadi ini sistemnya adalah seperti ini, seperti tombol lainnya. Jadi ketika textboxnya masih ada isinya, nanti otomatis akan menambahkan angka di sebelahnya dan seterusnya sampai penuh. Jadi seperti ini, textbox 1 titik text dan menampilkan string minus. Untuk bawahnya, jadi selain di textboxnya masih ada isinya, kita tambahkan perintah lagi, perintah if. Jadi jika textbox 1 titik text titik length, jadi length ini maksudnya panjang karakter string. Contohnya ini 1, 2, 5, 6, 4, 8, 9. Jadi length ini adalah panjang stringnya dari 1, 2, 5, 6, 4, 8, 9. Jadi panjang stringnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada panjang karakter string yaitu 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya seperti itu. Jika panjang karakter stringnya lebih dari 1, maka textbox 1 .text, maka textbox 1 ini akan dikosongkan. Jadi semisal textbox ini sudah ada isinya minus atau masih ada karakter stringnya, maka textbox 1 akan dikosongkan ketika diklik. Jadi contohnya seperti ini. Kita start aja. Jadi ini ketika diklik muncul minus, ketika diklik lagi akan menjadi hilang. Jadi nggak bisa menambahkan seterusnya gini, menambahkan. Jadi angka minusnya nggak seperti button angka-angka ini ya, 1, 1, 1, 1 gini nggak bisa. Ketika diklik sekali, maka nggak akan bisa menambahkan sampai banyak. Jadi cukup satu aja. Ketika diklik dan diklik lagi, maka textboxnya akan hilang. Untuk selanjutnya yang btn koma, untuk btn koma, jadi ketika btn komanya diklik, maka variabel textbox 1.text atau textbox ini akan diisikan sebuah string yaitu koma. Jadi kalau saya beginikan dan nggak pakai ini, nggak seperti ini, maka akan menambahkan terus. Jadi ketika saya klik minus,
ketika diklik 0, jadi ketika saya ingin memberi koma pada nilai, contohnya saya klik 5 terus saya klik koma atau klik button koma, maka akan hilang. Untuk cara memunculkannya, jadi tambahkan text box 1 dan gitu. Jadi contohnya seperti ini, tinggal tambahkan text box 1 titik teks dan. Jadi ketika saya jalankan, ketika 0,5, nah, jadi gini kan bisa. Kalau tadi kan ketika saya mengklik angka 5 terus saya klik button koma, nanti angka 5 nya ini akan hilang, akan digantikan sebuah nilai yaitu koma. Untuk selanjutnya, untuk button operasi tambah, karena tadi saya sudah membuat variabel angka dan hasil. Untuk variabel angka ini kita panggil di sini angka sama dengan vol textbox 1 dot text terus kurang 1 ya variabelnya, jadi kita tambahkan rumus. Dim rumus string. Untuk tipe datanya kita simpan sebuah string ya, soalnya kan tambah kurang itu termasuk string. Jadi rumus sama dengan tambah. Selanjutnya textbox 1 dot text sama dengan 0. Jadi penjelasannya gini, ketika button tambah ini diklik, maka text box ini akan dikosongkan dan akan menginput ulang sebuah nilai, dan menginput ulang sebuah nilai itu akan disimpan di sebuah variabel angka. Maaf ya. Jadi ketika button tambah ini diklik, maka textbox 1 ini akan dikosongkan dan akan menginput ulang yaitu pada tambah ini akan menginput ulang btn tambah dan akan menginput ulang lagi sebuah nilai. Jadi kayak gini ya, ketika saya klik 5 terus saya klik tambah
maka textboxnya akan dikosongkan. Untuk mengosongkannya itu diambil dari coding yang ini, textbox1.text sama dengan kosong. Dan ini kita suruh menginput ulang lagi 6, 5 ditambah 6. Karena kita sudah mengeklik 6, maka nilai ini akan disimpan di sebuah variabel angka. Jadi sendiri, untuk angka pertama akan disimpan di sebuah textbox 1. Untuk yang angka kedua setelah klik tambah akan disimpan sebuah variabel angka. Untuk tambah ini nanti akan diambil dari sama dengan ini. Jadi ini untuk tanda saja. Jadi ketika diklik tambah, maka perintah coding ini adalah tambah. Jadi untuk variabel rumus ini adalah untuk menandai saja, untuk menandai bahwa button tambah ini adalah tambah. Untuk yang lainnya, untuk button kurang, tinggal kopikan saja biar cepat. Jadi rumusnya kita ganti kurang. Jadi rumus ini pokoknya untuk menandai saja, ketika diklik maka perintah button ini adalah minus atau kurang, dan seterusnya sampai kali ini berarti rumusnya kita ganti kali. Untuk kali kita pakai bintang. Untuk bagi kita slash. Dan setelah itu pada button sama dengan, untuk button sama dengan adalah pakai rumus if. Jadi jika rumus yang tadi ya, rumus ini, jika rumus itu berisi yang pertama tambah, jika rumus ini berisi tambah, maka textbox 1 ini akan ditampilkan dari sebuah variabel textbox 1. Dan textbox 1 ini ada isinya pengoperasian tambah, yaitu dari nilai angka ditambah textbox 1.text ini. Jadi untuk nilai pertama kan angka itu diambilkan dari ini, dan untuk nilai keduanya diambilkan dari ini. Diambilkan dari ini atau ini. Jadi karena ini variabelnya textbox, bukan variabel yang murni kayak gini, maka kita perlu menambahkan val. Kenapa harus menambahkan val? Jadi semisal kita operasikan sama dengan, maka hasilnya yaitu
akan menambahkan sebuah nilai, jadi bukan untuk menggabungkan. Jadi semisal filenya saya hilangkan, nanti angka yang diinput dari angka nilai 1 dari angka nilai kedua itu akan digabungkan. Semisal angka pertama berisi 1 dan angka 2 berisi 3. Jadi ketika diklik sama dengan, maka hasilnya bukan 4 tapi 13. Karena dari angka pertama dan angka kedua itu digabungkan, karena tidak ada isi voltnya. Jadi file ini untuk operasi tambah sampai bagi ya. Jadi tambahkan textbox 1. Untuk yang angka, kenapa ini tidak saya kasih volt? Karena dari variabel angka ini sudah ada isi voltnya. Jadi kita tidak perlu menambahkan volt lagi. Textbox 1.text, kita tambahkan else if lagi. Jadi jika rumusnya sama dengan kurang, maka jadi ini kita kopikan saja, tinggal ini kita ubah menjadi kurang. Else if dan seterusnya seperti ini ya. Copy saja. Untuk ini ganti, berarti jika rumusnya sama dengan bintang, maka angka akan dikalikan dengan textbox 1. Else if rumus sama dengan bagi, dan dibagi. Kita save, kita coba jalankan. Contohnya 1 ditambah 1, jadi sama dengan 2. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Jadi semisal voltnya ini saya hilangkan, contoh 5 ditambah 5, ketika saya klik sama dengan hasilnya, maka tidak akan jadi 10, jadi 55. Maaf, karena ini belum tak save. Semisal keduanya ini saya hapus voltnya di btn bagi, btn tambah, untuk voltnya ini saya hilangkan, saya save. Contoh ya, 2 ditambah 2 ternyata tidak ya. Jadi terserah kalian mau pakai volt atau tidak, hasilnya akan sama saja. Soalnya biasanya kalau di VB6 itu kalau tidak memakai volt maka hasilnya tidak valid.
Jadi untuk lebih mudah ikuti saja tutorial dari saya supaya kalian tidak bingung. Ikuti saja perintah dari saya. Untuk selanjutnya pada button delete, untuk button delete ini nanti jika ketika tombol delete ini diklik, maka perintahnya jika textbox 1 titik teks titik length, karena kita ingin menghapus, jadi kita ambil dari panjang stringnya atau jumlah karakter stringnya. Jadi di dalam textbox ini panjang karakter string atau jumlah karakter stringnya ada berapa. Jadi semisal textbox 1 itu panjangnya tidak sama dengan 0, jadi ini adalah operator pembanding. Jadi jika textbox 1 tidak sama dengan 0, mau pakai gini atau gini juga bisa. Gini juga bisa. Nah, gini juga bisa. Jadi textbox di dalam textbox ini jadi di dalam textbox ini tidak sama dengan 0 atau masih ada isinya, maka textbox 1 .text sama dengan textbox 1 .text panjang karakter stringnya, jadi textbox 1 .text titik remove dalam kurung textbox 1 titik text titik length akan dikurangi 1. Jadi gini, ketika tombol delete ini diklik dan isi textbox ini tidak sama dengan 0 atau masih ada isinya, jadi kondisinya ini, jika textbox ini tidak sama dengan 0 atau masih ada isinya, maka textbox ini akan ditampilkan textbox 1 titik teks, maka isi textbox ini akan dihapus dari panjang karakter stringnya. Untuk panjang karakter stringnya nanti akan dikurangi dari 1 karakter string. Jadi contohnya gini aja, kita jalankan. Jadi semisal 555. Jadi ketika saya delete, maka karakter stringnya ini akan berkurang 1. Kita klik delete, karakter stringnya akan berkurang lagi. Karena berkurang 1, klik berkurang 1, klik berkurang 1. Jadi seterusnya akan berkurang 1 seterusnya. Jadi perintah delete adalah seperti ini. Untuk perintah AC tinggal gini aja. Jadi di isi variabel angka
kita kosongkan. Untuk mengosongkan kita ketik noting saja di angka, dan rumus sama dengan noting. Mau pakai noting atau pakai titik 2 gini nggak apa-apa, sama aja. Dan text box 1 titik teks sama dengan noting. Jadi untuk angka ini variabel dari setelah diklik operasi tambah, kurang, bagi, sama kali dari ini. Nah, ini untuk text box 1 akan diambilkan dari sini. Jadi akan dikosongkan. Untuk rumus juga ini. Untuk rumus ini akan dikosongkan juga. Contoh semisal 5656. Jadi ketika diklik akan dihapus semua. Jadi beda sama delete, semisal 5656. Kalau delete akan berkurang karakternya dari satu-satu. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 9 ditambah 6 sama dengan 15. 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi seperti itu. Oke, cukup gitu saja tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk supaya form ini lebih menarik, backgroundnya ini kita ubah sesuai keinginan kita ya. Semisal mau ubah merah, semisal mau diubah merah jadi merah, semisal oranye. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.